Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Diah Titik Febriana, Guru Kimia SMA Negeri 1 Parigi. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mempelajari konsep kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan, kemudian kita juga harus tahu reaksi kesetimbangan kimia itu ternyata dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari maupun diterapkan dalam bidang industri. Pada kehidupan sehari-hari, contohnya terdapat pada reaksi melarutnya batu kapur pada stalaktit, kemudian reaksi pengikatan oksigen di dalam darah oleh hemoglobin. Yang ketiga, contohnya adalah reaksi keseimbangan air yang dipanaskan pada wadah tertutup. Kemudian, untuk penerapan di bidang industri, contohnya yaitu reaksi pada saat pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch. Yang kedua, reaksi pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Dan yang ketiga adalah reaksi pembuatan metanol dari gas karbon monoksida dan gas hidrogen. Yang akan kita bahas yaitu ada tiga, yaitu reaksi keseimbangan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu reaksi keseimbangan melarutnya batu kapur. Batu kapur ini kita ambil contoh stalaktit yang ada di dalam gua. Stalaktit adalah batangan kapur yang terdapat pada langit-langit gua dengan ujung meruncing ke bawah. Nah, ini contoh gambar dari stalaktit ya, berbagai jenis stalaktit di dalam gua. Nah, stalaktit ini yaitu kalsium karbonat atau CaCO3. Ternyata dapat rusak karena bereaksi dengan asam. Nah, asam yang merusak stalaktit tadi bisa berasal dari proses alami. Biasanya kalau kita menampung air yang menetes pada stalaktit, kita akan menjumpai bahwa air tetesannya itu ternyata warnanya keruh ya, ada warna putihnya. Nah, itu ternyata adalah reaksi yang terjadi karena kapur yang ada di dalam stalaktit itu terlarut. Oke. Nah, proses alaminya seperti ini. Asam yang merusak stalaktit yaitu karbon dioksida yang bereaksi dengan air akan menghasilkan asam karbonat. Nah, si asam karbonat ini dapat melarutkan batu kapur sesuai dengan reaksi kesetimbangan di bawah ini. Ini reaksi kesetimbangan antara asam karbonat dengan ion bikarbonat. Nah, isu global warming kan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, kita tahu bahwa global warming atau pemanasan global itu disebabkan oleh meningkatnya gas CO2 yang terdapat di udara. Dari tahun ke tahun, jumlah CO2 terus meningkat, sehingga menyebabkan reaksinya akan bergeser ke arah kanan. Karena CO2 di sebelah kiri, jika dia meningkat, akan bergeser ke arah kanan. Maka konsentrasi H2CO3 juga akan meningkat. Nah, jika konsentrasi H2CO3 meningkat, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan sehingga padatan CaCO3 atau stalaktit ya akan larut membentuk ion-ion bikarbonat. Sedangkan proses pembentukan kembali stalaktit ternyata membutuhkan proses yang tidak singkat dan diperlukan tekanan yang tinggi. Sementara kerusakan dapat terus terjadi secara cepat. Jadi kita harus benar-benar menjaga kekayaan alam ini dengan sebaik-baiknya. Misalkan dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan terbentuknya gas CO2. Yang kedua, yaitu reaksi kesetimbangan di dalam darah. Di dalam darah kita, oksigen akan diikat oleh hemoglobin. Nah, reaksinya antara oksigen dengan hemoglobin akan menghasilkan HbO2. Kesetimbangannya antara gas oksigen dan HbO2. Nah, ini persamaan reaksinya ya, di mana kita tahu di sini adalah gas oksigennya akan bereaksi dengan hemoglobin akan menghasilkan oksihemoglobin atau HbO2. HbO2 yang dihasilkan ini ya berasal dari oksigen yang diikat hemoglobin di dalam darah pada paru-paru, kemudian hasilnya HbO2 akan menuju ke jantung dan akan dipompa ke seluruh tubuh. HbO2 inilah yang nantinya akan diambil oleh sel-sel tubuh untuk proses menghasilkan
energi atau proses katabolisme. Nah, SMA 1 Parigi itu kan letaknya di daerah pantai ya. Jika kita sering berada di daerah pantai atau tinggal di daerah pantai dan suatu saat kita mengunjungi daerah dataran tinggi atau pegunungan, maka kita biasanya akan merasa mudah lelah. Nah, hal ini terjadi karena di daerah pegunungan kita ketahui bahwa tekanan udaranya lebih rendah daripada tekanan udara yang terdapat di pantai. Maka jika sistem kesetimbangan di dalam darah ini kita hubungkan dengan pengaruhnya dengan tekanan, jika tekanan lebih rendah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlah konsentrasinya lebih banyak atau yang kondisinya lebih banyak, yaitu akan bergeser ke arah kiri. Sehingga menyebabkan konsentrasi HbO2 akan menurun. Akibatnya, suplai energi juga akan berkurang. Energi yang terus berkurang inilah yang nantinya akan membuat kita cepat lelah ketika berada di dataran tinggi. Nah, yang ketiga, yaitu reaksi kesetimbangan air. Reaksi kesetimbangan air dapat dituliskan seperti ini reaksinya, yaitu kita ngambil contoh ketika merebus air, ya, menggunakan panci yang tertutup, yang ada tutupnya. Nah, air di dalam panci ketika dikenai suhu akan berubah fasanya, ya, dari cair menjadi gas. Ini disebut proses penguapan. Dan reaksinya termasuk ke dalam reaksi endoterm karena kalor diserap oleh sistem. Ketika reaksi kesetimbangan ini dikenai suhu secara terus-menerus, maka eh, uap air atau H2O dalam bentuk gas ini jumlahnya akan semakin banyak di dalam panci. Akibatnya uap air yang di dalam panci yang terperangkap semakin banyak itu, ya, ketika pancinya dibuka, ya, di mana kita tahu suhu di luar panci lebih rendah daripada suhu di dalam, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan dari uap air menjadi air kembali. Nah, jadi uap air akan berubah lagi menjadi air sehingga kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri. Nah, demikian materi tentang kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.